Baiklah, saat ini saya bersama dengan idola saya. Kalau misalnya yang nonton YouTube gue biasa ngelihat latar ini adalah banyak komedian yang menginspirasi gue. Salah satunya di sini nih, ini ada Bagito nih. Nah, ini ada Bang Halo Miing. Ji, Ini ada aslinya. Apa kabar Bang Miing? Sehat Bang? sehat Alhamdulillah. Udah mulai nih. Udah dong. Itu topi dapat dari mana itu? Ada Nah, sejarahnya ya? makanya gue mau cerita nih, Ji. Ya, Eh, kenapa sengaja dari tadi malam gue mikir ini Panji ini orang cerdas, orang hebat. Gue suka tuh yang kemarin yang stand up yang apa ya, yang regulasi tentang PSK. prostitusi. Iya. Oh, prostitusi. Oh, keren, keren. Nggak ada orang secerdas itu di Indonesia. Waduh. Gue takut Enggak. lu dicapresin aja tuh. Bahaya kalau capres kayak gua, Bang. Udah regulasi prostitusi, legalisasi ganja. Mau jadi apa ini bangsa kalau sama gua mah? Tapi oke banget, oke banget. Cuman sayang gue nggak bisa nonton tuh. Kapan itu ya? Gue pengen nonton. Lu tampil tuh gue pengen nonton betul. Nanti kapan-kapan gua show di Jakarta gua undang. Oke, jadi gini nih. Tadi kan kita mau ngajak ngobrol. Gue mau Hmm. cerita nih. Gue kan udah tua nih ceritanya dalam usia ya. Hmm. Gitu. Secara biologis sih udah tua banget. 62 bro. Hmm. Ya kan? Nah, biasanya orang tua itu ceritanya tentang masa lalu. Ya, When I was. ya. Dulu gue tuh begini, babe gue tuh gini dulu. Nah, orang tua tuh biasanya tuh. Ya, ya. Kalau anak muda kan lo kan masa depan, Ya, ya kan? ya. Kalau anak-anak kecil itu kan masa bodoh, ya kan? Kalau masa kini kan masya Allah susahnya, ya kan? Jadi kalau di dalam ilmu administrasi gue termasuk dalam kategorinya arsip masa lalu, ya kan? Arsip, gitu. Makanya gue punya kesempatan nih ketemu orang top. Lalu apa namanya channelnya disukai jutaan orang, wah potensi untuk ngetop lagi gue bisa nih gitu, ya kan? Cuman gue pesen Apa kalau itu? bisa nyimpen uangnya dari hasil show itu jangan di Swiss, udah nggak aman. Oh, kenapa tuh? Hah? Kenapa nggak aman? Kan nggak bisa ke sono, kita ngambilnya susah, kan COVID. Ntar lo mau lebaran mau ngambil duit susah. Para pejabat juga kan lagi kesulitan ngambil duit ke sono. Iya, benar, Ke benar. Singapura aja nggak bisa. Kan pada naruh duit di sono kan, kalau nggak Singapura Swiss kan? Iya, benar. Paling aman emang di bawah kasur Begitu. naruh duit. Betul. Untung gua nggak naruh dolar, kalau gua nggak main dolar. Apa itu mainnya? Jangan kata dolar, rupiah aja kagak. Wah gila, masih tajam sekali ini berkomedinya nih Bang Wiing, ini luar biasa ini. Ya, jadi balik lagi ke soal topi. Tadi kan Hmm. kita ketemu pakai kok karena mau sholat asar kan. Hmm. Nah sekarang pakai topi ini kenapa? Tadi kan ada pertanyaan dari Panji. Kenapa Betul. nih gue pakai topi ini? Hmm. Topi ini bersejarah, Ji. Nah, bersejarah kenapa? Ini usianya sekarang ini 32 tahun topi ini. Wow. Wow. Jadi topi ini, lu mungkin masih kecil kali ya. Ini dibeli di Darling Harbour, di bawah jembatan, di Sydney, Australia. Hmm. Kenapa gue mesti cari ini? Karena gue malamnya harus manggung di Town Hall di Sydney, Australia, tahun 89. Wow. So, ini 32 tahun yang lalu kan? Hmm. Kenapa gue kejar ini? Karena pada saat itu di Australia dan di dunia, karena dibikin di Hollywood filmnya, ada namanya Crocodile Dundee. Pernah Oh dengar ya? iya, tahu Crocodile Dundee. Tapi emang bukan zaman gue, tapi gue tahu Crocodile Dundee. Oke. Lu pasti tahu lah. Lu zaman Nabi Adam jadi lu tahu pasti. Lu kan wawasannya tinggi. Terus? Jadi ini dibeli di Darling Harbour pada tahun 89. Gue pagi-pagi begitu mendarat, gue cari ini topi. Karena gue kenapa mesti ngejar topi ini? Karena gue di Australia. Pada saat itu, filmnya Crocodile Dundee yang dibintangi Paul Hogan, itu lagi happening banget saat itu.
Jadi begitu gue muncul di publik Australia dan Indonesia, gabungkan itu mix waktu itu, ada Bagito, ada Irang Maulana waktu itu yang muncul, ada Emilia Contessa, ada Ebet Kadarusman. Nah, si Paul Hogan ini gue suka banget sih komedian yang betul-betul, cuma dia pawang ular, beda sama lu lah. Kalau lu kan pawang buaya, lu kan pawang ular ya, Anji ya. Beda Panji dong itu, Bang. Oh, lain lagi ya? Beda itu Panji yang Gua punya kira lu yang Garaga. suka ngurusin ular juga. Beda, Bang. Kagak berani gua sama begitu-begituan sama ular, Bah. Gue pikir Panji ini juga. Jadi Paul muncul tuh ini pakai topi ini. Jadi gue simpen selama 32 tahun. Untuk apa sih? Ya kan gue bilang tadi, orang tua kan selalu kebanggaan dengan masa lalunya. Cuman punya itu doang sekarang itu. Ke anak gue yang terakhir, yang bungsu, yang dia nggak kenal gue bahwa bapaknya pelawak, ya, dia cuma nanya kalau bawa ke mall waktu kecil SD, ayah itu teman ayah banyak. Jadi setiap orang nyalamin gue dan minta foto itu teman ayah, dia nggak tahu bapaknya siapa gitu. Ada gue yang bungsu yang sekarang udah tingkat 2 kuliah, ya udah semester 4 gitu. Jadi, nah ini kebanggaan gue simpan 32 tahun ini, bro. Ya. Gue simpan. Tapi gue perhatiin sebagai sebuah tonggak bahwa gue pernah punya tapak dulu di Indonesia, pernah tampil di Australia tahun 89, dan ini gue ketika gue muncul pertama kali, cuma muncul, gue bilang, "Good day, Matt. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Dandi." Ger itu orang. Karena pas lagi ngehits banget ya. Ngehit banget. Gue cuma, I'm Dandi. But I'm shorter than him, gue bilang. Dia kan tinggi banget gitu. Ya. Nah, tapi gitu doang. Modal gue di depan gue gitu, ger gitu. Gue perhatiin tapi Bang Ming bikin konten sekarang. Kemarin ada satu konten lucu banget. Nanti gue coba untuk selipin ya di tengah-tengah obrolan yang ada orang mau ngasih paket. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Ming. Siapa? Saya Pak Ming. Kenapa sih? Maskernya pakai. Ini Pak Ming, saya mau nganterin bingkisan. Mau nganterin bingkisan. Gimana caranya? Tunggu. Kan belum 2 meter. Enggak. Belum 2 meter, Pak. Nggak sopan Pak Ming. Taruh apa? Oh, Pak Ming. Virus. Iya, virus dong ya. Ya udah sampai, yang penting ya bingkisannya. Ya, makasih ya. Oh iya. Itu kebutuhan buat apa itu, Bang Ming? Buat YouTube? Nggak buat apa-apa. Jadi gini, itu staf gue datang ke rumah. Begitu muncul, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu asli itu. Asli. Bini gue ngakak ketawa. Ya, mendingan direkam aja ya, gitu. Jadi nggak ada niatan apa-apa. Lucu banget nggak ada itu. niatan untuk populer. Cuma Itu... iseng aja. Diulang gitu loh. Oh, jadi diulang. Itu yang kameramennya bini gue gitu, pakai handphone gitu. Ya seada-adanya lah itu. Gitu. Jadi bukan mau berniat mau jadi YouTuber gitu loh. Enggak, tapi itu aja kontennya bagus. Banyak waktu. Oke. Kita ngomongin sedikit kesibukan. Tadi kan Bang Ming bilang kalau orang tua tuh biasanya suka cerita masa lalu, tapi gue yakin Bang Ming juga bisa cerita masa kini dan masa depan. Tapi kita tarik dari mundur dulu sebentar. Gue mau cerita aja sama Bang Ming bahwa kemarin tuh gue baru aja ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue. Terus dalam obrolan itu gue baru sadar bahwa gue itu kan suka ngomongin sospol dalam lawak gue. Buat banyak teman-teman gue itu tuh aneh karena mereka ngomonginnya hal keseharian. Tapi gue pikir-pikir kenapa gue nggak ngerasa bahasan sospol itu aneh. Terus gue baru ngeh karena gue mulai rajin nontonin komedi adalah nontonin Bagito Show yang waktu itu konten sospolnya cukup syarat lah. Makanya ada di sini. Nah, gue nggak tahu Bang Ming inget atau enggak, tapi gue pernah nonton Bagito waktu di SD gue. Bagito kayaknya pernah manggung di SD Triguna deh. Dulu banget. Oh, Triguna itu di belakangnya Pak Kubuwono ya? Iya, Hang Lekir. Oh, berarti lo seangkatan sama Bima ya? Sama Bima apa Rama? Rama dan Bima itu nama teman-teman gue tuh. Iya, anaknya Pak Epi. Pak Epi itu yang punya radio SK. Nah, itu gue nggak tahu. Tapi kalau Bima... Gue tahu, pokoknya di belakang lah, Triguna tuh di belakang dari daerah Jalan Bumi situ ke dalam kan? Iya, betul. Nah, jadi pertama kali gue ngeliat lawak manggung langsung di depan muka, itu sebenarnya Bagito. Tapi gue bingung,
ini ngelawaknya untuk anak-anak SD atau untuk guru-guru dan orang tua ya? Karena yang ketawa pada guru-guru dan orang tua. Iya, betul. Tapi itu pertama kali tuh gue ngelihat. Nah, gue pengen tahu sejarahnya sedikit aja soal Bang Miing berkomedi. Karena gue sering banget diceritain sama Pak Indro, dulu Bang Miing tuh kerja bareng sama Warkop. Itu gimana ceritanya bisa bantuin Warkop, terus akhirnya jadi berdiri sendiri itu gimana, Bang? Jadi bukan kerja bareng sama Warkop, mungkin gua koreksi. Gua kerja kepada Warkop. Gua menjadi pesuruhnya Warkop waktu itu. Kerja untuk Warkop. Untuk oke. Kerja untuk Warkop. Kerja untuk Warkop dan gua menjadi pesuruhnya. Mungkin kalau gaya-gayaan sekarang artis-artis sekarang punya asisten. Nah, itu gua asistennya Warkop. Gimana perjalanannya tuh bisa jadi semacam asisten? Bagito lebih dulu hadir sebelum gue kerja sama Warkop. Bagito tahun 78. Terbentuknya tahun 78. Waktu itu ada lomba lawak. Lomba lawak. Salah satu pesertanya grupnya Parto dulu tuh. Salah satu pesertanya. Grupnya Komar. Namanya Tom Tam Group. Nah, jadi Bagito tuh 10 besar di tahun 78. Tapi oke lah, gue tinggalkan dulu sejarah itu bahwa Bagito adalah sudah ada Bagito. Tapi kan dalam kehidupan di Jakarta, gue kebetulan sama Didin itu ngekos kontrak gitu karena orang tuanya di Banten ya. Gue kan harus hidup. Sementara Bagito belum laku dijual, masih ngamen ke Ancol, masih ngamen di nightclub. Ketemulah karena gue kayak lu juga gitu dulu waktu muda, networking. Jelas salah satu kunci sukses orang itu punya network. Lu boleh punya knowledge, punya skill, punya uang, tapi nggak punya network, lu nothing lah. Gitu. Jadi, nah network itulah gue bertemu dengan Mas Kasino, senior gue. Dan gue dulu kerja apapun nggak pernah malu gitu. Waktu itu gue ngangkutin alat-alat band orang mau show di Kuningan tuh, di Niagang Serang, di Gunung Wanita. Ketemu dengan Warkop, dan Warkop tahu bahwa gue tuh pelawak. Tapi gue bantuin temen gue si Doni almarhum tuh pemain band. Lu bantuin gue kalau nggak ada kerjaan, yuk ngangkutin alat band lo gue dulu. Ngangkutin alat band, kemudian sorry aja, gue nggak pernah malu bercerita tentang kemiskinan masa lalu. Itu gue angkutin, ketemu Warkop, Mas Kasino, dan gue dari siang belum makan loh. Dan manggungnya malam Warkop itu. Ketika mereka Warkop sama PMR. Disitulah kenalan sama Warkop Mas Kasino. Lu masih ngelawak? Masih, Mas. Karena dia tahu Bagito itu grup lawak khusus untuk lomba yang nanggap jarang. Tapi kalau lomba menang terus. Gitu. Sampai di Ancol itu, sampai suatu ketika Ancol itu panitia melarang kita ikut karena pasti 3 besarnya kita terus. Gitu. Sampai kita nggak boleh lah ikut lomba. Udah jangan ini mulu, yang menang ini terus gitu loh. Nah, akhirnya dikasihlah alamat sama Mas Kasino di Kayu Putih. Gue naik angkot dari Klender, di rumah kakak, tinggal naik angkot ngecer lah gitu. Sampailah ke rumah Mas Kasino. Ngobrol-ngobrol, gue suruh cerita sama dia. Gue cerita, kelihatannya agak nyambung nih frekuensinya Warkop sama pikiran gue gitu loh saat itu. Jadi ditugaskanlah gue sebagai tukang nyari bahan. Yang gue pernah bangga dulu, Kompas pernah nulis tentang gue. Warkop punya intelijen, punya CIA, namanya Deddy Gumelar. Belum Miing waktu itu. Jadi gue sebagai orang yang terjun advance, kalau misalnya Warkop manggung di Medan, gue keluyuran tuh nyari informasi. Lalu gue bawa mesin ketik yang kecil, yang brother itu dulu. Warkop tidur, istirahat tuh, gue ngetik tuh. Warkop jam 5 sore bangun, gue briefing tuh. Dulu gitu loh. Nah begitu Warkop muncul, itu yang deg-degan tuh gue gitu. Jangan-jangan salah informasi gitu. Kan kacau. Betul nggak? Dari tempat yang hura-hura anak muda yang bisa menjadi trendsetter, yang istilahnya jadi dari tempat PSK, tempat mabok, tempat preman, itu gue datengin cari informasi. Terminalnya apa yang top, tempat yang lu bilang tadi kemarin itu Doli atau Sari Hitam segala macam, gue harus tahu tuh. Agar menjadi idiom-idiomnya mereka gitu, ngomong di panggung gitu loh. Nah, ketika mereka muncul, itu gue deg-degan setengah mati. Wah, itu kan beban gitu. Lalu gue juga cari bahan-bahan yang memungkinkan. Bahkan gue dikasih kuasa oleh Warkop, ya, Mas Kasino, Mas Indro, Mas Dono itu, untuk membeli bahan orang lain sekalipun. Bisa ada orang pelawak nih, nggak lucu-lucu amat nih. Karena Warkop tuh kehebatannya apa? Nggak usah matang 100% bro bahannya. 50% aja dia olah jadi lucu.
Pertama karena image kuat. Kedua, 3 orang sarjana berwawasan. Ya kan? Lalu animo secara emosional penonton udah pasti dianggapnya Warkop lucu gitu kan. Otomatis lebih mudah dibanding dibawakan oleh pemilik aslinya bahan itu gitu. Jadi gue ceritanya tukang bantuin lah. Mungkin kalau scriptwriter terlalu keren kali ya. Terlalu genial lah. Nah, kalau ini gue tukang nyari bahan, bahkan gue juga kulakan dari orang kalau ada orang mau gitu. Gue pernah ngajak Mas Krisna juga gitu. Ya kurang lebih jadi gue kerja sama Warkop dari situ. Nah, 6 tahun gue kerja. 6 tahun. Jadi Warkop adalah bukan hanya sebagai bos, atasan, tapi juga dia guru gue gitu. Lalu sahabat gue dan saudara gue. Sampai sekarang gue dengan Mas Indro itu, dengan Pak Indro itu sangat-sangat dekat gitu. Dan dari dulu hebatnya Warkop apa coba? Lu pastikan naik pesawatnya bisnis kelas. Lalu kamar suite sendirian kalau show di luar kota, ya kan? Iya. Ya kan? Lalu kalaupun ada yang dikirim ke kamar mungkin yang VIP kali gitu kan. Gitu. Nah, kalau Warkop itu naik ekonomi. Iya. Bahkan di pas mereka Naik lagi ekonomi, banyak-banyaknya job. Iya, betul. Jadi ketika itu Warkop sudah tidak lagi bisa berpikir tentang bagaimana dia tidak bisa berpikir. Kesibukan berpikir dia karena frekuensi show-nya tinggi. Maka butuh orang kan. Nah, pada saat itu belum ada yang ngurus gitu untuk hal itu. Akhirnya gue jadi serabutan, rangkap lah. Bawain jas juga ke Papua, manggung. Nggak ada laundry, nggak ada apa. Gue bawa serikaan kecil loh, punya Mas Indro. Gue nyerikain jas mereka. Gitu loh, di sana itu. Gue sampai hafal, Mas Kasino vitaminnya apa, Mas Indro apa, Mas Dono apa. Sehingga keseharian apa namanya dalam konteks kebiasaan itu tuh hafal banget. Sampai seleranya pun gue tahu banget gitu. Gitu. Jadi gue kedekatan selama 6 tahun itu. Maka untuk itu, kalau Bagito dianggap orang dulu pernah niru Warkop mirip, kayaknya mah nggak bakalan sulit untuk nggak bakalan mudah meninggalkan akar dari Warkop karena gue 6 tahun incas di sana gitu. Di Warkop itu. Nah, jadi Warkop lah jembatan Bagito bagaimana bisa diterima oleh publik gitu. Berarti gitu, apa yang paling menarik dari cara kerjanya Warkop kalau menurutnya Bang Miing yang membuat mereka sukses? Apakah mereka disiplin ataukah mereka peka misalnya sama konteks lokal makanya Bang Miing disuruh riset dulu, ataukah mereka emang punya bahan yang mau dipakai berkali-kali kuat? Apa kira-kira yang membuat Warkop pada zamannya itu kepake terus? Kita bicara Warkop dulu ya. Warkop yang pertama mereka sukses pasti disiplin. Disiplin waktunya kuat banget. Kuat, sangat kuat. Dan Mas Kasino, kan ini kan kalau misalnya gue di Din Unang gitu. Kan ada jenderal, ada kolonel, ada kelihatan ya. Kalau Warkop kan semuanya jenderal. Ini kan nggak mudah. Tetapi mereka punya kesadaran antar individu. Kenapa? Mereka berwawasan, mereka berpendidikan, mereka sarjana semualah istilahnya. Beda dengan Bagito lah, yang tidak memiliki portofolio akademik lah sebut aja gitu. Kalau Warkop kan jelas positioningnya anak UI gitu. Jadi lebih mudah gitu loh menangkapnya. Kecepatan menyerapnya lebih mudah gitu. Makanya gue bilang tadi, lo 40% bahan jadi aja sama mereka bisa jadi gitu loh. Nggak usah 100%. Terlalu mudah kalau 100% untuk bisa menjebol penonton gitu loh. Nah, walaupun tetap Warkop juga penontonnya ketika panggung itu tersegmentasi. Nggak bisa juga massal gitu. Apa tuh? Dia manggung taman, dia akan kelabakan juga gitu. Company pasti. Strata ya sosial ekonomi dan pendidikan pasti akan menentukan arah itu kan, gitu loh. Jadi kayak lu lah manggung gitu loh. Kalau lu manggung untuk anak-anak mohon maaf gitu yang ini agak sulit gitu. Nah, tapi karena anak muda dan berwawasan dan relatif anak sekarang itu sekolah dibanding zaman dulu gitu. Itu akan jauh lebih mudah. Jadi komunikatif lah, itu penting. Jadi pertama, Warkop menurut gue disiplin. Lalu kedua, personality-nya. Disiplin secara umum ya. Lalu personality-nya, pribadinya. Pribadinya itu saling, ayolah terserah ikut aja. Jadi nggak ada perdebatan yang membuat terus
Kayak gue misalnya sempat ya dalam sejarah gue dengan Unang pernah pisah gitu. Nah ini warkop tidak pernah terjadi. Itu gue sarankan pada komedian, pada stand up, pada grup lawak. Menurut gue benchmark kita tentang attitude ya, itu warkop boleh ditiru kalau menurut gue. Gitu. Karena gue 6 tahun di situ, gue tahu banget gitu loh. Mas Kasino memiliki leadership yang bagus, gitu. Ya kan? Mas Dono punya network karena dia wartawan. Mas Indro punya kekuatan di bidang administrasi ekonomi gitu, hitungan dan sebagainya gitu. Itu gue kira melengkapi mereka itu ya. Nah, dan secara sosial, Mas Indro punya network bagus karena dia juga rata-rata mereka anggota Orari ya. Kedua Harley Davidson misalnya, Mas Indro. Semuanya bergaul di kalangannya gitu. Jadi, nah, yang tadi Panji nanyain, warkop sangat sadar terhadap komunikasi. Artinya apa? Kan kalau orang itu yang disebut seorang penyanyi komunikatif bukan berarti harus ngobrol sama penonton terus kan. Ketika dia memilih lagu yang cocok dengan audiens saja komunikatif gitu. Nah, warkop itu. Wow. Jadi kapan dia mesti lempar bahan ini? Jadi selalu kita prinsipnya kayak gini, kalau mau tempur siapkan 10 peluru. Gitu loh. Andai kata yang dibutuhkan dalam injuran atau dalam durasi yang cukup dengan 3-4 peluru, kan yang sisa 6. Tapi kan dari 10 ini belum tentu semuanya jitu kan. Ada yang meleset kan. Nah itulah warkop. Jadi terstrategi betul gitu. Nah itu diterapkan oleh kami di Bagito dulu. Gitu loh. Jadi kita kalau mau manggung, lebih baik persiapan pelurunya lebih banyak. Nah ini mau geser ke Bagito nih. Berarti memang kalau tadi Bang Ming bilang sebelum bantuin warkop Bagito udah ada, tahun 70-an akhir, terus kemudian setelah lepas dari warkop, kemudian fokus lagi ke Bagito lagi naik. Berarti ada banyak ilmu yang dibawa ya dari ngebantuin warkop ke Bagito gitu. Sangat. Apa yang paling signifikan sehingga langsung pertumbuhannya luar biasa sampai punya acara sendiri. Waktu itu kan kalau nggak salah ngisi di variety show macam Gebiar BCA kalau nggak salah. Dulu nggak ada nama grup lawak. Gebiar BCA. Nggak ada grup lawak yang lebih besar dari Bagito pada zamannya. Rata lah itu kan lompatnya signifikan. Apa tuh kira-kira faktor pembedanya dengan sebelumnya dari 70-an akhir? Ya, pasti semuanya butuh waktu ya Ji ya, butuh waktu dan proses ya. Kan kematangan gue juga kan butuh waktu. Jadi menurut gue percaya betul silaturahmi, komunikasi, interaksi dalam pengertian network itu sangat menjadi modal bagi warkop, bagi Bagito. Kalau apa yang dibawa dari warkop sangat banyak. Attitude. Gue itu kalau manggung, udah jalan nih, Didin telat 10 menit gitu. Gue maki tuh. Gue tuh sangat diktator dulu. Tapi kalau nggak diktator di Bagito, nggak jadi. Karena beda sama warkop orang-orangnya. Unang telat 5 menit aja gue, lu kira lu lucu? Begitu ya. Jadi Bagito itu manggung, selalu penutup acara. Entah di Hilton, entah di Sahid, dimanapun, jam 10 malam pasti. Terakhir pokoknya, penyanyi udah habis, mau penyanyi top kayak apa-apa, pasti Bagito penutup. Bayangkan loh. Jam berapa? Jam 10 manggung kita. Kita habis maghrib udah di belakang panggung, Ji. Wow. Karena kenapa? Gue harus tahu siapa yang datang. Datang Bob Hasan. Bob Hasan siapa? Waduh, susah ketawa nih. Dulu datang Benny Murdani. Waduh, lebih sulit lagi nih. Gitu loh. Itu kita betul-betul kita pelajari man to man, orang per orang, kita pelajari siapa dia tokoh-tokoh itu. Karena apa? Kebiasaan begitu kalau manggung ngajak ngobrol sama penonton di depannya. Jadi lebih enak ya manggung itu kalau kita mengenal penontonnya siapa, ketimbang hanya penonton kenal kita. Nah, ini pengalaman. Dari warkop itu yang pertama secara signifikan adalah attitude, pasti dibawa. Kedua, strategi bisnisnya. Bagito mengenal persis klausul-klausul kontrak, ya, itu punya warkop di copy paste oleh kita menjadi kontrak kita. Kalau dulu kita ketemunya sama tukang sunat, kalau manggung disunat komisinya sekian, bagi yang dapat order kayak gitu. Betul nggak Ji? Oh wow, iya. Bahkan kalau ditembak orang juga dijanjiin, udah manggung, nungguin sampai malam, nggak ada. Nanti aja mau transfer ke Maro, kita nggak punya rekening. Ya, jadi dibohongin orang, ngalamin gitu. Tidak dibayar, ngalamin. Tapi begitu kenal warkop, lu mesti diikat.
Dan warkop tidak mengenal diskon. Kalau perlu memang tidak pantas untuk membayar kita, misalnya panti asuhan, nggak usah bayar. Bagi kita juga gitu. Lu SD juga karena Epi Supriyadi yang bayar waktu itu, bapaknya Rama Bima itu SD. Ada 2 SD yang pernah manggil Bagito, SD Bakti, orang-orang pajak di Kemanggisan, sama Triguna tuh. Itu sih mak-maknya aja yang norak, guru-gurunya. Anaknya nggak ngerti. Gua pernah manggung di SD ditarik, kita ditarik-tarik ke bawah mana anak kecil. Tapi kalau kita balik lagi ngomongin Bagito ya, untuk memiliki muatan sospol pada zamannya itu kan datang dengan resiko. Ya. Resiko yang cukup cukup bahaya untuk diambil mengingat semakin terkenal kita, semakin aman biasanya mainnya. Tapi itu nggak kelihatan di Bagito. Semakin terkenal masih tajam-tajam juga. Kan pasti tersinggung ada. Nah ini apa nih dasarnya? Karena Jadi, kan Bagito pun mesti hidup dari karya gitu kan. Betul. Nah, gue mau cerita. Jadi, gue kerja sama Warkop itu, Bagito lahir tahun 78, gue sama Warkop itu kerja tahun 82. 82 diambil Warkop, 84, sampai dengan ketika itu, Miingnya, Deddy Gumelarnya sudah sibuk. Ceritanya gaya-gayanya gue mencoba menimba ilmu, gue mencoba kuliah lagi. Padahal gue sendiri menjadi kepala studio, menjadi station manager di Radio SK itu. Jadi jabatan jadi station manager begitu sibuk, begitu mengisi acara Bagito di opor ayam di SK itu juga begitu sibuk. Terus waktu itu gue harus kuliah gitu. Dan kuliahnya kuliah tugas, gue ambil desain interior sama si Paris tuh, Paris RM, gue satu kelas, satu bangku sama dia tuh. Wow. Gitu. Jadi, nah dari situ kesibukan itu maka gue pamit sama Warkop. Mas Kasino, saya udah masuk TV Mas, saya nggak sempat lagi ngurusin. Gue tuh sedih banget untuk tinggal. Apa? Betapa masih banyak ilmu yang gue belum ambil dari Warkop itu. Akhirnya terpaksa Kasino bilang, giliran lu, Dad, waktu itu. Jadi Mas Kasino sangat-sangat wise lah, sila giliran lu maju deh. Lu biar jadi raja televisi, biar Warkop jadi raja film. Dia ngomong kayak gitu. Nah, gue jalan. Tadi Panji nanya, apa sih yang... Kalau Panji tadi mengatakan bahwa di era Orde Baru, siapa sih yang berani berteriak? Kecuali Amin Rais mungkin. Kalau politisinya. Dari kampusnya. Dari kampus ya waktu itu ya. W.S. Rendra sudah pasti. Reanti Arno. Iwan Fals. Ya kan? Bagito ambil risiko. Dan Bagito, di Bagito Show, ngeritik Pak Harto Orde Baru itu di TV yang miliknya anaknya beliau. Namanya Pak Bambang. Dan apa yang terjadi? Setiap bulan kami wajib lapor ke Kodam, membawa rekaman siaran radionya Bagito didengarkan di kepala penerangan Kodam itu dulu. Begitu, itu sampai kayak gitu. Jadi kita betul-betul rekaman itu harus dilaporkan isinya apa. Pernah ada kasus sampai dipanggil ada yang tersinggung atau kena somasi misalnya? Terutama karena kaitannya sama politik ya? Di TVRI dulu. Waktu Bagito ngeritik Hansip. Karena Hansip itu ternyata dulu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negerinya Pak Yogi S. Mehmet dulu. Direktur TVRI-nya dulu Pak Alex Leo kalau tidak salah. Dan kami apa namanya itu? Dihukum ya, nggak boleh masuk TV itu. Selama 2 tahun. Sebelum 2 tahun, itu 2 tahun kita nggak boleh masuk TV dan mereka tanpa alasan. Jadi gini, materinya boleh cerita kenapa boleh banget. Dalam kisah bagi televisi di TVRI itu, Bagito ceritanya di pos ronda. Saya kalau nggak salah RT ya, Didin Hansip, Unang maling, gitu loh. Nah, Didin nangkep maling, dilaporin sama RT. Bahwa kamu telah melakukan pelanggaran. Unang mau nyuap kepada Hansip agar dilepaskan, tidak dilaporin polisi, gitu loh. Saya bilang kamu menghina aparatur saya. Ini disumpah jadi seragam ini nih. Disumpahnya apa? Yang pertama kuat begadang, ya kan? Ya kan? Dan dia akrab dengan drum, dengan tong. Coba kalau ada hajatan Hansip, yang paling dekat dengan Hansip adalah drum, jagain mobil. Ketiga baru pentungan. Nah, kalau kamu menyuap aparat saya, kamu melanggar 3 hal. Pertama, haram hukumnya secara agama.
Kedua, kamu telah melakukan pelanggaran hukum menyuap aparat. Ketiga, emang isi amplop lu berapa sih? Gitu. Dicabut sama saya. Staf RT berapa? Kurang ini. Gitu loh. Nah, tersinggung lah. Oh gitu. Dan potret itu kan ada Ji, dari zaman dulu. Sekarang juga ada kan potret itu. Jangan, itu tidak boleh menafikan. Nah, sekarang mungkin masyarakat relatif lebih dewasa, lebih secara empirik kan bisa melihat bahwa oh ini kondisinya kayak gini gitu. Kalau dulu masih kekuasaannya sangat kuat gitu. Nah, jadi kami di ban apa sih namanya di yang nggak boleh masuk lah. Blacklist, iya di blacklist. Di blacklist. Dan saya mencoba mencari pejabat TVRI ke sana, nggak ada yang buka pintu semua. Saya datang tuh nggak ada yang buka. Padahal Bagito lagi dibutuhkan. Siapa yang Bagito masuk TVRI lagi? Siapa Bang? Siapa? Yang pertama adalah Kapuspen TNI. Dulu namanya acaranya Kamera Ria. Coba ingat-ingat. Oh iya, tahu. Itu siapa namanya siapalah si Haan atau siapa gitu MC-nya itu yang tentara itu. Nah, itu minta ke kita. Pak, kami lagi di blacklist oleh TVRI, nggak mungkin Bapak. Masa? Ini kan Hankam. Yuk, coba Bapak bicara dengan TVRI. Kebetulan Direktur TVRI-nya, Direktur TVRI Yogyakarta baru ditarik ke Jakarta. Namanya Dr. Ishadi SK. Oh, iya. Dan beliau adalah orang moderat. Jadi makanya waktu begitu ulang tahun keberapa gitu, Pak Ishadi pernah dapat award dari kita. Jadi yang pertama dapat award dari kita, Mas Epix Mulyadi, karena begitu bisa masuk TV itu 4 kali dites oleh TVRI nggak pernah lulus. Dan begitu bisa masuk TVRI itu karena ditulis oleh Kompas halaman depan tahun 85. Bagito Group juara lomba lawak Sri Mulat, kelompok lawak masa depan judulnya. Dipanggil oleh TVRI, diteslah kita. Dia bilang kalau lucu disiarkan. Ternyata disiarkan berarti lucu. Nah, jadi yang nolong kita adalah Kompas waktu itu, Mas Epix. Sekarang masih ada wartawan senior. Yang kedua Pak Ishadi. Nah, lalu dari Hankam minta kepada Direktur TVRI, kami butuh Bagito karena Bagito dianggap bisa menghibur tapi bisa memberikan pesan, membawa pesan pada saat itu gitu loh. Jadi tetap kita ngeritik tapi juga dia ya oke-oke aja lah pada saat itu. Ya. Jadi sebetulnya Pak Harto tuh nggak pernah marah sama Bagito. Karena kita pernah manggung di hadapan beliau, bahkan di rumahnya beliau, nggak apa-apa. Putin senang banget. Kita punya pengalaman bangun depan Pak Harto. Biasanya yang di bawahnya ya, yang Ya, memang protokolnya itu, gitu loh. Jadi, nah itulah membawa ke TVRI dan kita booming lagi di Kamera Ria, di Aneka Ria Safari, di segala macam acara. Barulah Peter Gonta minta saya ke RCTI tahun 93. Sampai Peter Gonta itu marah sama saya sempat. Mudah-mudahan dia nonton nih, masih inget ya. Dan dipanggilnya nggak ke Kebon Jeruk, di Gedung Chandra Asri, kantornya di Selipi. Udah buat hampir setengah jam lebih soal harga, Nyi. Gue tuh udah bisnis banget gitu mikir. Kalau sekian jam, karena dulu cuma ada RCTI sama SCTV. Betul. Televisinya. Begini-begini, iklan satu ini itu. Sampai dia ngebung meja gini. Duk gitu. Lu itu bukan pelawak, lu pedagang. Dan akhirnya disetujui. Kita kontaklah 3,6 miliar. Gue sebutin ya, biar menjadi inspirasi. 3,6 miliar tuh setahun, ya kan? Tapi bro, dengar dulu 3,6 miliar itu tahun 93, dolarnya 2.600. And now 16.000. Iya. Tapi kan tetap ya, Bang. Diversiasinya kan bisa hampir sama dengan sekarang kan? Iya, luar biasa itu. Artinya. Nah, Bagito punya sejarah menembus grup lawak yang punya acara pertama sendiri di televisi. Gitu. Yang bikin gue penasaran, Bang. Gue perhatiin banyak pelawak jadi politisi ya. Gue perhatiin banyak loh. Siapa ya? Ya. Kayaknya ada juga di sana ya. Enggak, gue pengen tahu aja, karena kan gue waktu itu juga sempat berpolitik, dan gue tahu politik itu bukan jalan penuh puja-puji, itu jalan penuh caci maki. Penasaran aja, apakah memang
begitu banyaknya isu yang Bang Miing bahas dalam lawak yang akhirnya membawa keresahan untuk berpolitik, ataukah yang bawa ke politik adalah peluang-peluang lain yang mungkin Bang Miing inginkan, atau nggak ada hubungannya sama peluang, nggak ada hubungannya sama keresahan, ini cuman satu area baru yang pengen gue ulik, apa sih sebenarnya pengen tahu gitu, terutama dari Bang Miing. Dan apakah di dalam tetap Ya, lucu? yang pertama melawak adalah politik. Oh. Yang pertama, Ji, ketika Panji juga sama, ketika melakukan research atau apapun, this is the politik gitu. Ini juga siasat. Politik is siasat bahasa Arabnya, siasah. Ya. Bagaimana kita mencari siasat-siasat agar kita mencapai satu tujuan? Apa sih tujuannya gitu? Efek ger misalnya. Berarti kita mesti turun dong, mesti tahu orang aspirasinya apa, ya apa yang menjadi inspirasi kita. Contoh gini, ketika Panji berbicara di stand up kemarin tentang regulasi prostitusi, maka ada orang merasa terwakili sama lo. Ada orang yang terasa terwakili dalam pengertian, bisa hanya perasaan, bisa hanya karena kepentingan, bisa hanya karena profesi dia, bisa hanya karena kondisi dan situasi secara psikologis gitu. Bisa aja. Itulah politik gitu. Politik dia dipahami oleh publik secara umum cuma partai, pilkada, pilgub, pilpres, DPR, itu politik. Padahal luas. Dan politik hanya sebuah media, kan, alat, kan, kendaraan, kan, untuk mencapai tujuan. Apa tujuannya? Harusnya adil, makmur, dan kesejahteraan. Orang bodoh jadi pintar, itu karena karya orang miskin jadi sejahtera. Itu karya politik harusnya. Gitu, Ji. Ya, ya. Nah, tadi pertanyaannya kenapa pelawak? Yang gue bilang kenapa? Karena mungkin keterbiasaan kreativitas untuk mencari itu. Jadi kayaknya ada kesamaan frekuensi di alam sana. Nah, tinggal motivasinya apa? Gue bukan marah sih kalau ketika 5 tahun sekali masih orang persoalkan pelawak jadi Pak anggota DPR. Menurut gue, mau lari ke konstitusi apapun, itu tidak ada larangan. Semua warga negara punya hak untuk dipilih dan memilih. Right? Betul kan, Ji? Betul. Oke. Akan tetapi kitanya yang mesti tahu diri, apakah dalam diri kita ada passion nggak sih tentang politik itu? Lalu motif kita apa? Lalu kapasitas kita apa? Kapabilitas kita apa? Apakah pantas kita ada di sana? Ini menjadi penting. Itu namanya kesadaran. Kesadaran. Ada orang ingin menyampaikan, tapi menyampaikannya salah. Dia menjadi amsyong. Jadi salah juga gitu. Iya kan? Tidak sedikit loh. Bukan hanya artis, politisi yang orang partai lama pun ketika duduk di DPR dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngomong apa-apa kok. Kenapa? Karena mungkin motifnya sudah beda. Kalau dia politik dalam konteks politik parlemen yang ingin dia capai, dia harus punya pesan yang dia bawa. Ada modal perjuangan. Gua ingin memperjuangkan apa? Gua waktu itu memilih pendidikan. Karena menurut gue itu basis dari pembangunan manusia nggak ada kecuali pendidikan. Pendidikan kita belum memenuhi persyaratan dari standar minimum pelayanan saja tidak. Makanya itulah gue menolak ujian nasional sampai ke Mahkamah Agung. Ini orangnya. Gitu loh. Gue betul-betul bekerja di DPR waktu itu ingin memperjuangkan itu. Gitu. Yang menolak Hambalang dulu gue satu orang loh di sana. Ketika lalu terjadi korupsi besar dan sebagainya gitu. Dan gue kalau di DPR tadi, gue adalah termasuk orang yang bodoh, nggak bisa cari duit. Tidak populer di partai. Gitu loh, bro. Lu pasti ngalamin gitu. Ya kan? Nah, paham. Jadi gue akan bicara belak-belakan saja. Tapi yang jelas bahwa kita ada orang motif mungkin karena dimanfaatkan oleh partai. Bukan salah artis. Partai juga memanfaatkan. Dia bertahun-tahun ngurus partai, tapi untuk mencari orang yang bisa lahir populer, dia kan nggak gampang. Ribuan pengurus partai, kalau pilkada nyari orang luar jadi bupati. Artinya apa? Partai gagal melahirkan kader. Iya. Gitu loh, bro. Ya. Itu ketika gue masuk ke sana, silakan terus. Harus ada pencapaian. Makanya gue buktikan. Mudah-mudahan ya pada zaman gue 2009-2014 kan muncul anggota DPR yang latar belakangnya dunia hiburan. Ada Miing misalnya gue. Ada Diah Pitaloka, Rike. Kan lumayan, bagus lah. Ya. Bukan lumayan lah, bagus lah. Ada Tantowi Yahya, bahkan sekarang jadi diplomat, jadi duta besar. Ada Nurul Arifin. Menurut gue paling tidak dari 18 artis pada saat itu, ada 4 yang mewakili artis itu. Gitu loh.
Yang paling tidak, oh iya. Nah, ini tidak boleh dilihat hanya dari latar belakang. Ini sangat personal gitu, sangat tergantung kepada passion pribadinya. Kalau dia tidak punya pemberontakan, tidak punya kebiasaan pemberontakan intelektual gitu, di DPR, apalagi tidak reading habitnya rendah gitu, bacanya susah gitu, udah wassalam kalau menurut dia kalau di politik. Karena apa? Informasinya day by day itu betul-betul harus kita ikutin gitu. Gitu, Bro. Nah, kadang-kadang kalau kita datang dari luar ya Bang Miing ya, apalagi sebagai pelawak, kadang-kadang kita kalau dari luar ngelihat politik, dari luar tuh lucu tuh politik. Ketika di dalam, politik masih lucu nggak menurut Bang Miing? Ketika ngelihat teman-temannya, ngelihat kinerjanya, masih bisa merasa politik itu lucu nggak sih ketika di dalam gitu? Dibandingkan ketika di luar. Kita jelaskan apa itu lucu agar publik juga tahu. Oke, boleh. Supaya jangan, oh kata gue lucu, dia nggak ngerti lucunya apa, sangatnya badut gitu. Kenapa sih orang kalau ada orang pelawak, ada Panji show gitu, lalu orang tertawa gitu. Gue suka nanya sama orang ngetes nih, kenapa Panji lucu? Kenapa kamu tertawa? Karena Panji lucu. Itu bukan jawaban. Gue bilang kalau lucu udah pasti. Itu bukan jawaban. Ya kan? Kalau orang ada lawak ketawa, kenapa? Lucu. Bukan jawaban. Kenapa dia ketawa ketika Panji ngomong? Karena dia ngerti. Flow-nya kan itu. Iya. Ya kan? Kenapa dia ngerti? Karena dia pernah dengar apa yang diucapkan Panji. Karena pernah lihat yang diucapkan Panji. Karena pernah merasakan yang diucapkan Panji. Maka dia mengerti. Maka disitulah urat sarafnya keluar. Lu merasa mewakili. Itu lucu. Gitu. Komunikatif itu baru lucu gitu. Nah, sementara orang yang mengatakan DPR itu lucu, mungkin outputnya dari pemberitaan bisa juga dia bisa menjadi pemberitaan yang mungkin juga tidak yang sebenarnya. Kalau gue sebagai pelawak, sebagai aktor komedi, sebagai pemain dan sebagai sekaligus politisi, ya memang banyak yang lucu. Ya kan? Lucu itu munculnya karena apa? Bisa pertama deviasi kan, penyimpangan kan. Penyimpangan itu apa? Misalnya, nggak usah pelawak lah, bapak kita suruh pakai daster ke depan, kalau nggak ketawa tetangga. Iya. Betul nggak? Betul. Lalu ada yang sifatnya penguasaan, kayak mastering gitu, penguasaan. Panji nggak bisa ngelawak bahasa Inggris tanpa pernah belajar grammar dan struktur yang benar gitu. Betul nggak? Betul. Nggak bisa lucu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini menurut gue, di dalam itu banyak yang seharusnya mereka lakukan apa yang pernah mereka katakan. Gitu. Jadi apa yang dituduhkan oleh publik banyak kepentingan, ya sangat. Ada yang juga ada juga yang nggak peduli, diam aja nggak ngerti apa yang terjadi juga ada. Bisa aja dia stafnya membuatkan catatan, lalu bertanya pada pemerintah, pada menteri ketika rapat kerja, lalu bisa nanya dia pergi, buat apa dia nanya? Nah, kalau gue alhamdulillah. Jadi kalau anggota DPR, kalau tidak sanggup minimal 90% tingkat kehadiran duduk, bukan absen loh ya, beda loh absen sama duduk. Ada yang absen, gue nengok nengok lagi udah nggak ada. Ada itu. Ada. Jadi yang lo bilang tanya lucu, ya itu lucu gitu. Bagaimana dia bisa mewakili aspirasi masyarakatnya di daerah? Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan rakyatnya yang memilih dia ketika dia harus bertanya ketika reses. Sementara yang reses itu yang dikirim stafnya, bukan dia. Jadi kalau publik mengatakan itu lucu, fine. Gue bilang masuk akal. Masih ada. Walaupun tidak seluruhnya. Ya, kuncinya tidak seluruhnya. Ada gitu. Bang Miing. Gitu, Bro. Gue minta maaf banget nih. Ini kita udah waktunya panjang sekali, lebih panjang dari rencana. Kayaknya kita mesti udahan. Kapan-kapan kalau gue panggil untuk ngobrol lagi, masih mau ya Bang Miing? Siap, Bro. Masih banyak. Ntar gue cerita tentang bagaimana gue keringet dingin manggung di depan Pak Harto pertama kali. Itu dia. Harus ada part keduanya nih obrolan kita nih. Ya. Yang jagain gue di belakang, namanya ruang escape, namanya itu yang sekarang Jenderal Sapri Samsudin. Waktu itu kolonel dia. Waduh, gila. Luar biasa. Oke, kita mau manggung, kaki dia ngelonjor ke depan, kanan kiri kakinya ada pistolnya. Bagaimana kita mau ngelawak lucu ngeliat pistol? Gila.
Bang Ming, kita mesti atur waktu untuk kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi. Kalau misalkan Bang Mingnya masih berkenan dan waktunya masih memungkinkan. Ini pengantar buat yang kalau ada part yang berikutnya. Ya. Yang menarik adalah ketika begitu urusan juga sama Gus Dur, Banser dan Ansor tahun 2000. Luar biasa. Oke, fix. Kita akan atur waktunya untuk ketemu lagi. Bang Ming, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jaga kesehatan. Semoga Amin. bulan Ramadan ini berkah untuk Bang Ming dan juga semoga suasana corona ini nggak membuat ada dampaknya terhadap kesehatan kita. Makasih banyak ya Bang Ming. Yang terakhir cuma satu. Saya bangga sama lo, Nji. Aduh. Keren. Cerdas. Makasih. You are a great. Jauh begitu. Wow, jauh. Wah, kalau ngomong Panji kita minder. Enggak lah. Keren abis. Tidak akan ada Panji Pragiwaksono kalau bukan karena ada Bagito. Itu udah pasti. Enggak lah. Intelektualnya, wawasannya, networknya, konyolnya, beraninya. Kurang ajar. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Ming. Oke. Salam warahmatullahi. Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan. Gua membuka konser tersebut dengan stand up, pecah. Lalu mulai malam itu gue memastikan untuk mengejar cita-cita gue sejak pertama kali stand up di tahun 2010. Gue harus punya pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta. Dan sejak itu, semua usaha gue yang lo lihat, semua pertunjukan yang gue bikin adalah langkah demi langkah yang gue ambil supaya bisa terjadi. Dan akhirnya terjadi tanggal 20 Desember 2020. Gue akan manggung di sebuah tempat di mana artis-artis dunia pernah mengisi. Maroon 5, Bruno Mars, Simply Red. Dan gue akan jadi pelawak pertama di sana. Dan gue minta ditemenin lu untuk duduk mengisi kursi-kursi ini. Lu akan duduk di sekitar istora ini. Semua sisi yang lu bisa lihat akan diisi oleh penonton dari pojok ke pojok, termasuk yang di belakang gua, termasuk di area lantai. Semua ini akan diisi kursi. Nah, kalau pertanyaannya adalah panggungnya di sebelah mana? Di sini. Panggungnya tepat di tengah Istora Senayan, melingkar.